Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut, sang direktur ke istri bab 91. Kata beberapa orang yang sering terdengar di telinga. Di setiap rumah tangga pasti memiliki ujian masing-masing. Apapun itu masalahnya, tergantung bagaimana setiap pasangan dalam menghadapi. Terkadang ujian tersebut dimulai dari 5 tahun pertama atau bahkan di 10 tahun kemudian. Belum bisa merasa lega jika belum sampai pada pernikahan perak, di mana rasa kasih sayang dari pasangan akan semakin kuat tertanam. Tidak bisa dikatakan betul mengenai pendapat tersebut. Tidak pula dikatakan tidak benar. Pada intinya, pendapat apapun tidak bisa dipukul rata untuk semua orang. Hanya saja survei terbanyak yang didapat lebih mengatakan setuju. Mereka yang mengalami hal demikian lebih banyak dari segelintir orang yang memiliki pendapat sendiri. Wajar jika pasangan sampai di titik pernikahan perak, maka kekuatan untuk saling mendukung pun semakin besar. 25 tahun berhasil mengarungi bahtera rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Ujian demi ujian, masalah demi masalah, di mana harta dan kesetiaan menjadi hal yang sering membuat goyah. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami pasang surut masalah ekonomi di 10 tahun pertama pernikahan, atau kesetiaan yang diuji ketika menuju pernikahan cinta di 20 tahun usia pernikahan. Akan tetapi, tidak sedikit pula pasangan yang mengalami kebahagiaan lebih dulu di tahun-tahun awal pernikahan. Pada dasarnya, ujian yang diterima setiap pasangan tidak bisa disamakan, apalagi dibanding-bandingkan. Situasi dan kondisi yang dialami tidaklah sama, meski ujian tampak serupa. Namun, apa solusi tepat yang dipilih andai berada di posisi seorang Adrian? Dihadapkan pada dua pilihan sulit yang berkaitan dengan perasaannya pribadi juga istrinya. Namun terhalang seseorang lemah yang tengah membutuhkan bantuannya meski harus mengorbankan perasaan. Seperti biasa, ketika pilihan sulit itu sudah ada di depan mata dan terasa bimbang bagi Adrian untuk memutuskan, ia akan menghubungi sahabatnya. Dialah satu-satunya orang yang mengerti hati dan kondisinya tanpa menjudge atau menyalahkan. Melalui sambungan telepon usai jam kerja berakhir setengah hari, Adrian menjelaskan permasalahan yang tengah dihadapinya pada Axel. Pria itu pun menurut untuk diam dan mendengarkan selama penjelasan darinya belum berakhir. Suasana kantor yang sepi menjadi pilihan Adrian tetap berada di ruangannya. Setidaknya, andai emosi sesekali terlontar begitu saja, tidak ada karyawan yang mendengarnya. Gila si Naya, bukannya terima kasih udah diurus, malah ngerecoki rumah tangga orang yang ngurusnya. Apa dia nggak punya otak ya, Yan? Dari nada suara yang Adrian dengar di seberang telepon, Axel tampak emosi. Namun ia juga tidak bisa mencegah, apalagi menyalahkan. Karena dalam hati yang Adrian rasakan pun sama, emosi tak terkendali. Ingin sekali meluapkan rasa itu, akan tetapi tidak ada daya. Kenapa nggak ditolak aja Sian? Biarin dah dia mati. Toh nggak ngaruh juga ke kamu. Yang penting kamu dan Mairo bahagia. Ngapain mikirin perasaan wanita yang nggak tahu terima kasih? Axel melanjutkan umpatan emosinya. Mendengar itu justru membuat Adrian semakin bingung. Apa memang dirinya yang terlalu baik hati sehingga mudah dimanfaatkan seseorang? Atau justru ia sendiri yang bodoh karena tidak memikirkan hal yang realistis mengenai hidupnya sendiri. Terkadang seseorang memilih disebut kejam jika diri sendiri merasa dirugikan dalam hal tolong-menolong. Pikirnya, mempertimbangkan perasaan orang lain itu tidak ada habisnya. Penting juga memahami perasaan dan kondisi diri sendiri. Tapi aku nggak tega, Sel, ungkap Adrian lirih.
Tatapan sendunya memandang kosong ke beberapa bangunan yang tampak dari jendela ruangannya. Terus, kamu tega sama Mairo dengan menerima permintaan Naya, gitu. Tapi setidaknya aku tidak menyesal dan merasa bersalah ketika hidup Naya harus selesai pada akhirnya. Iya, kalau dia mati, Yan. Kalau dia sembuh dan dikasih umur panjang, apa kamu bisa tega dengan menceraikan dia tanpa sebab? Walaupun dia akan berubah jadi istri yang baik, tapi ada Mairo, Yan. Kamu mau punya istri 2, gitu. Itulah, Sel. Aku juga tidak bisa melihat kesedihan di wajah Mairo. Aku tidak tega, Sel. Tapi aku harus katakan apa di depan Naya? Apakah aku harus berkata jujur kalau aku tidak ingin mengkhianati istriku? Lalu aku menolak tegas permintaan dia itu. Kalau aku jadi kamu, aku akan lakukan itu. Peduli amat soal mantan istri. Perubahan sifat dan sikap dia tidak bisa menjadi pertimbangan buatku. Selama aku udah punya pasangan, aku tidak ingin menyakiti hati istriku sendiri dengan menikahi wanita lain, meski dali menyelamatkan nyawa. Bullshit, Yan. Benar apa yang Axel katakan. Andai ia memutuskan seperti yang Axel sarankan, hidup atau meninggalnya Naya tetaplah sudah ditakdirkan. Adrian akan merasa lebih menyesal jika terlanjur berkhianat pada istri dengan menikahi wanita lain. Bahkan rasa itu akan membekas dalam hati Mairo seumur hidup. Iya, Sel, kamu benar. Terima kasih ya, sudah beri saran dan keputusan yang tidak lagi buatku ragu. Aku akan menolak menikahi Naya. Apapun yang terjadi nantinya, bukanlah tanggung jawabku jika berkaitan dengan perasaan. Aku mencintai dan menyayangi istriku, Mairo. Aku tidak bisa berbagi kasih itu pada wanita lain. Jelas Adrian tegas, yang tanpa ia sadari ucapannya terdengar oleh seseorang di belakangnya. Ya, Mairo lah yang sudah cukup lama berdiri di belakang Adrian, berjarak 3 meter saja. Sengaja ia tidak bersuara dan langsung masuk karena pintu ruangan suaminya tidak tertutup rapat. Selain itu, pikir Mairo, pembahasan telepon sang suami mengenai urusan pekerjaan tidak terlalu membuatnya menunggu lama, karena ada hal yang ingin ia sampaikan tentang rencananya mempersiapkan pernikahan sang suami dengan Naya. Namun tanpa disengaja, Mairo justru mendengar fakta yang sebenarnya. Anggapannya selama ini bahwa sang suami menginginkan pernikahan dengan mantan istrinya itu ternyata salah. Bahkan jelas-jelas ia sendiri mendengar jika suaminya hanya mencintai dirinya, bukan Naya. Wanita itu tetap masa lalu bagi Adrian. Obrolan sang suami di telepon yang masih terdengar itu tidak lagi Mairo fokuskan. Pikirnya tengah fokus pada rasa bersalah yang mendadak menghampiri, hingga tanpa sadar tetesan air jatuh ke salah satu pipinya. Sementara Adrian yang baru saja mengakhiri obrolan dengan Axel masih belum menyadari keberadaan Mairo di belakangnya. Ia terus saja bergumam lirih dengan menatap diri untuk memberi keputusan di depan sang istri. Namun ketika berbalik badan, Adrian begitu terkejut hingga refleks ponsel di tangan hampir terlepas. Mairo, ucapnya mendelik dan mengernyitkan dahi. Sayang, kamu kapan masuk? Tanyanya menambahkan. Sudah dari tadi, Mas. Mairo menjawab langsung, wajahnya yang menunduk. Ia angkat perlahan. Dari tadi, itu berarti kamu dengar obrolanku dengan Axel. Mairo mengangguk cepat. Di tengah kebingungan sikap Adrian, Mairo mendekati sang suami. Maafkan aku ya, Mas, kalau tuduhan diam-diamku padamu ternyata salah selama ini, ungkap Mairo. Tuduhan? Apa maksud kamu, sayang? Dan selesai, teman. Terima kasih telah mendengarkan. Tuh, Adrian sudah buat keputusan. Jadi teman-teman gak usah marah-marah lagi dengan Mimin. Dia tetap mencintai istrinya. Oke? Coba tulis di kolom komentar kepada teman-teman semua. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.